Baik, sekarang sejawat dan bidan kita akan coba lihat bagaimana prinsip pencegahan infeksi. Ya, dan materi ini sebetulnya diajarkan juga kepada seluruh peserta didik SPOG ya untuk bagaimana mencegah infeksi. Nah, ini ada pada kursus dasar keterampilan, kursus keterampilan bedah dasar. Apa sih infeksi itu? Infeksi itu adalah invasi atau masuknya mikroorganisme yang berbahaya atau patogen ke dalam tubuh. Itu secara prinsip, ya. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah bagaimana pencegahan infeksi. Prinsipnya adalah memotong jalur penyebaran organisme infeksius di antara orang-orang dengan cara satu, menghindari kontak langsung dengan cairan tubuh. Yang kedua, memusnahkan organisme infeksius. Ada 8 aturan dasar yang perlu kita patuhi. Ingat bahwa setiap orang berpotensi menularkan infeksi. Apalagi sekarang kan ya kebetulan di masa pandemi ini kita sudah sangat terbiasa dengan APD ya. Jadi memang setiap orang berpotensi untuk itu. Yang kedua, memakai sarung tangan. Yang ketiga, menggunakan pelindung kontak lain ya. Mungkin face shield atau apa ya. Nah, melakukan upaya kerja yang aman. Jadi hati-hati, jangan terlalu terburu-buru kemudian sehingga kita lupa prosedur keamanan ini ya. Dan itu sangat berbahaya. Mencuci tangan itu utama ya, jadi harus kita lakukan ya. Menggunakan bahan antiseptik ya, sekarang kita sering pakai hand scrub, alkohol dan seterusnya. Membuang limbah dengan benar ya, karena kalau limbah infeksius tidak dibuang dengan benar maka akan membahayakan orang lain. Memproses instrumen dan bahan dengan benar. Dan ini 8 prinsip ini, aturan dasar ini harus dilakukan oleh setiap penyedia layanan kesehatan ataupun setiap petugas yang akan melakukan pelayanan. Setiap orang berpotensi, ingat ya, entah itu bayi, entah itu anak-anak sedang bermain ya, kemudian sedang operasi dan seterusnya, dan tentunya satu hal lagi, sedang berdua-dua juga berpotensi untuk menularkan. Dari mana? Darah atau cairan semen atau cairan vagina ya. Itu sangat berpotensi ya. Dan kita harus ingat semua cairan tubuh yang lain juga berpotensi untuk menyebabkan infeksi. Ya, ingat setiap orang berpotensi menulari dan tertulari. Ya. Nah, kita lihat bagaimana menggunakan sarung tangan. Ya, sarung tangan itu ternyata ya memang kita gunakan untuk kontak dengan cairan tubuh. Ini yang harus sering kita waspadai. Yang kedua, untuk kontak dengan mukosa dan kulit yang tidak utuh. Yang ketiga, untuk kontak dengan bahan instrumen terkontaminasi dan untuk menangani limbah. Ya, tentunya ini sejawat semuanya sudah sangat terbiasa untuk hal ini. Sarung tangan, ya ada sarung tangan periksa, ada sarung tangan rumah tangga, dan ada sarung tangan bedah. Ya, sarung tangan bedah ini saat ini kita sudah langsung pakai dan langsung buang ya. Tetapi kalau zaman dulu mungkin harus disterilkan dulu, atau minimal lakukan desinfeksi tingkat tinggi. Pelindung kontak lain, jelas kita sudah sangat terbiasa pada zaman pandemi ini, yaitu masker, kacamata pelindung, celemek, gaun operasi, kain linen, dan sepatu boot. Ini semuanya sudah kita lakukan dan kita sudah sangat terbiasa sekarang. Baik. Bagaimana upaya kerja yang aman? Yaitu mencegah perlukaan saat bekerja. Ya.
seperti memegang benda tajam, menutup jarum suntik, menyerahkan instrumen tajam. Nah, ini kalau kita tidak hati-hati dan tergesa-gesa sangat mungkin menyebabkan perlukaan dan menulari infeksi kepada kita. Melakukan teknik operasi yang benar, dan ini sangat penting karena memang kalau tidak benar ya akan berakibat terjadinya infeksi. Sarung tangan ganda. Ada baiknya karena kalau ganda itu kemungkinan tertular secara langsung itu dapat dikurangi. Melepaskan gaun operasi sebelum melepaskan sarung tangan. Ya. Nanti pada pelajaran berikutnya ada tentang melepaskan gaun dan seterusnya. Nah, cuci tangan ternyata memegang peranan yang penting untuk mencegah infeksi. Dan ini pun kita sudah terbiasa untuk hal ini, ya. Sehari-hari kita cuci tangan atau minimal hand scrub, ya. Tetapi cuci tangan itu ternyata utama. Jenis cuci tangan bisa cuci tangan biasa atau cuci tangan untuk tindakan operasi atau surgical scrubbing. Kapan dilakukan cuci tangan? Ya, semua sudah tahu juga, sebelum dan setelah kontak dengan pasien, kemudian sebelum dan setelah pakai sarung tangan, setelah terpapar cairan tubuh atau bahan atau instrumen yang terkontaminasi. Ya. Nah, ini sangat penting. Ya, ingat cuci tangan itu utama sekali lagi, dan itu akan membunuh kuman-kuman, dan tentunya harus dilakukan sesuai dengan standar prosedur yang sudah benar, dan jangan lupa menggunakan sabun. Ya, ini satu langkah-langkah kenapa kita harus menghentikan penyebaran infeksi, ya. Dan infeksi itu ternyata dimulai dari tangan, ya. Dan kita pun sudah sangat terbiasa, ya. Jadi hikmahnya pandemi ini kita sudah sangat terbiasa tentang itu, ya. Tentunya kenapa? Ya, intinya untuk mencegah penyebaran kuman atau menginfeksi diri kita sendiri. Ada guideline atau pedoman yang dapat kita pakai dari CDC ini, dapat kita pakai, ya. Ada menggunakan alkohol untuk hand scrub, ya, atau menggunakan sabun antimikroba, ya. Silakan nanti bisa diakses, dibaca sendiri, dan itu penting untuk praktek kita sehari-hari. Nah, tidak kalah pentingnya yaitu tentang bahan antiseptik. Ya, bahan antiseptik ini seyogianya harus bisa membunuh atau menghilangkan sebanyak mungkin mikroorganisme, tetapi aman bagi kulit atau mukosa di mana antiseptik itu akan digunakan, ya. Dan ingat, selalu ada kemungkinan alergi atau hipersensitif untuk menggunakan antiseptik tersebut. Nah, ini contoh bahan antiseptik yang sering kita pakai, ada alkohol, ya. Ada cetrimide, yaitu biasanya Savlon yang sering kita pakai, ya. Ada hexachlorophene dan banyak lagi, ya. Tentunya dengan berbagai konsentrasinya. Nah, membuang limbah juga harus benar, ya. Dimulai dari menggunakan sarung tangan, apakah itu sarung tangan rumah tangga, pisahkan dalam wadah menurut jenisnya. Ada yang terkontaminasi, gunakan wadah yang tertutup dan tidak bocor, ya. Dan untuk limbah yang tajam, gunakan wadah yang tahan tusukan, ya. Nah, kemudian limbah itu harus dimusnahkan sesuai jenisnya, atau yaitu bisa dibakar atau dikubur, ya, ditampung dan lain-lain. Bahkan sekarang ada alat untuk menghancurkan jarum, ya. Mudah-mudahan sudah tersedia di tempat kerjanya masing-masing, ya. Dan ingat selalu cuci tangan. Nah, jenis limbah, ada limbah terkontaminasi, biohazard, dan ini perlu pengolahan khusus. Ya, ada limbah yang tidak terkontaminasi, ya, diperlakukan sebagaimana sampah umum, ya.
Semua juga sudah tahu ada yang limbah basah, ada limbah kering dan seterusnya. Ya. Nah, ini contoh-contoh box yang dapat kita gunakan. Ya. Yang penting harus ada keterangan ini adalah untuk basah, untuk kering, atau dan seterusnya. Ya. Memproses instrumen dan bahan, tentunya ini untuk dipakai atau dipakai ulang. Ya. Ingat, memproses instrumen atau bahan berpotensi menyebabkan cedera kepada petugas. Maka ikuti 3 langkah pokok ini. Yang pertama, dekontaminasi, ya. Yang kedua, pencucian dan pembilasan. Yang ketiga, steril atau desinfeksi tingkat tinggi. Sejawat dan sejawat bidan pasti sudah sangat terbiasa untuk hal ini, ya. Tinggal kita hati-hati saja. Ya, alat-alat kesehatan yang terkontaminasi darah, jaringan, dan cairan tubuh lain kita proses, dekontaminasi, rendam 10 menit dalam larutan klorin 0,5%. Ya, kemudian cuci dan bilas pakai sarung tangan, hati-hati tertusuk instrumen yang tajam. Nah, metode yang terbaik apabila ada tersedia autoclave, lakukan proses sterilisasi selama 20 menit tanpa bungkus atau 30 menit dengan cara dibungkus, ya. Ataupun dengan oven yang suhunya mencapai 170 derajat, lakukan selama 60 menit atau 160 derajat selama 120 menit. Ya. Alternatif, kita dapat melakukan rebus selama 20 menit atau kimiawi rendam 20 menit. Ya. Metode ini bisa kita gunakan. Paling tidak disinfeksi tingkat tinggi, dan kalau mungkin sterilisasi itu yang terbaik. Ya. Instrumen yang terbungkus dalam keadaan steril dapat disimpan seminggu. Kemudian instrumen steril tanpa dibungkus harus disimpan dalam wadah yang steril atau DTT dengan tertutup rapat atau segera dipakai. Nah, ini sebagai penutup, implementasi pencegahan infeksi memerlukan 1. Komitmen, yang kedua pemenuhan input, ya. Yang ketiga sistemik, yang keempat konsisten. Dan ini tentunya sejawat dan bidan semuanya sudah terbiasa untuk hal ini, tinggal kita lakukan secara baik dan benar saja. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih, salam sejahtera. Semoga pertemuan ini dapat bermanfaat dan mengingat-ingat materi yang sudah Ibu Bapak atau sejawat semuanya sudah ketahui dan pahami. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.